Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya semuanya. Nah, jadi kita di sini bakal ngasih sedikit input buat teman-teman gitu, pengetahuan sedikit tentang anggaran komprehensif. Untuk memenuhi tugas penganggaran dari Ibu Endang Wahyuningsi SEMT selaku dosen penganggaran kita kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih satu sama lain. Oke, perkenalkan yang pertama, aku adalah Raihan Fadila dengan NRP C1190151. Boleh dilanjut ke teman aku? Dan kenali, nama aku Aulia Reza Ulaya dengan NFP C1190148 dan selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Nuzul Fazri Kirani dengan NRP C1190318. Iya, jadi kita itu dari kelas manajemen C5. Jadi di sini kita mengambil kasus anggaran komprehensif dari industri tekstil, PT Bandung Sakura Tekstil Mills, kayak gitu. Untuk profilnya sendiri, PT Bandung Sakura Tekstil memproduksi kain khusus dan kain campuran. Kain tersebut dijual di daerah Bandung dan Jakarta. Bahan yang digunakan adalah denim, serat mikro, dan cotton field. Seperti itu. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan rencana produksi kebutuhan barang. Rencana penjualan kain khusus di Bandung ada 10.000 unit dan di Kota Jakarta 4.000 unit. Rencana penjualan kain campuran di Bandung 30.000 unit dan di Kota Jakarta 10.000 unit. Harga per unit barang kain khusus 15.000 dan kain campuran sebesar 12.000. Oke, di sini ada persediaan bahan menggunakan Vivo. Bisa dilihat sendiri ya, ini di tabel ada bahan denim persediaan awalnya 500 unit, dan bahan serat makro persediaan awalnya 2.000 unit, untuk bahan cotton 2.000 unit, produk jadi kain khusus 200 unit, dan produk jadi kain campuran untuk harganya 1.250, 500, 400, 11.000, dan 7.000. Untuk persediaan akhirnya 1.000, 2.000, 2.000, 3.000, 300, dan 200. Untuk harganya bisa dilihat ya, untuk bahan denim 1.250, dan untuk bahan serat makro 500, selanjutnya 400, dan ada 12.000 dan 8.000. Next. Oke, selanjutnya ada keperluan bahan tiap unit barang yang diproduksi, standar use grade atau SUR. Kain khusus membutuhkan bahan denim denimnya 1, serat makronya 2, kain campuran membutuhkan bahan serat makronya 2, cotton fill-nya 2. Taksiran biaya bahannya, denim sebesar 1.250 dan serat makronya sebesar 500 dan cotton fill-nya 400. Di sini ada tabel taksiran biaya tenaga kerja langsung per unit. Departemen pemotongan kain khususnya 3.000, kain campurannya 2.500, dan untuk departemen finishing kain khususnya 4.500 dan kain campurannya 2.500. Di sini juga ada anggaran biaya overhead per unit. Departemen pemotongan kain khususnya 1.000, kain campurannya 500, departemen finishingnya kain khususnya 1.250 dan kain campurannya 700. Biaya-biaya. Yang pertama distribusi sebesar 70 juta, termasuk biaya non-cash 10 juta, dan yang kedua ada administrasi sebesar 50 juta termasuk non-cash 5 juta,
Dan yang ketiga ada kelebihan biaya lain-lain di atas pendapatan lain-lain sebesar 2.825.000. Dan yang keempat ada rata-rata tarif pajak penghasilan 30%. Saldo awal laba ditahan sebesar 125 juta. Dividen yang direncanakan akan dibayar selama tahun depan sebesar 30 juta. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada rencana penerimaan kas dari mulai penjualan tunai hingga penjualan saham treasury. Lalu selanjutnya ada rencana pengeluaran kas di mana utang atau anggap semua ini kita bahan dibeli kredit itu ada 105.500.000, terus ada penambahan modal, hal-hal aktual yang ditangguhkan, biaya lain-lain, ada taksiran pembayaran pajak penghasilan sepanjang tahun, pembayaran investor jangka panjang, sehingga ada saldo awal kasnya yaitu 360 juta, jika biaya non-kas dalam anggaran biaya overhead-nya yaitu sampai hingga 10.380.000. Nah, lalu di sini kita akan mencari tahu atau membuat anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan menurut produk dan daerah, ada anggaran produksi menurut produk, anggaran bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk, hingga ada ringkasan laba ruginya, lalu ada laporan laba ditahan yang direncanakan. Nah, lalu yang terakhir di sini kita juga akan membuat anggaran ringkasan rencana kas. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembali ya. Di sini ada yang pertama, ada anggaran penjualan menurut produk dan bahan. Di tabelnya, yang pertama ada daerah Bandung, untuk kain khususnya unitnya 10.000 dan harganya 15.000, dikalikan jumlahnya jadi 150.000, untuk kain campurannya 30.000, dikalikan 12.000, jumlahnya 360.000, totalnya 510.000. Dan untuk daerah Jakarta sama seperti Bandung, dikalikan jumlahnya 60.000, dan untuk kain campurannya sama dijumlahkan, jumlahnya jadi 120.000, untuk totalnya 180.000. Untuk kain khusus unitnya 14.000, dan untuk kain campuran unitnya 40.000. Dan yang kedua ada anggaran produksi menurut produk. Ada rencana penjualan kain khususnya tadi ya, hasil penjumlahan daerah Bandung dan daerah Jakarta jumlahnya 14.000, dan untuk kain campurannya 40.000 sama dari penjumlahan daerah Bandung dan daerah Jakarta. Dan untuk persediaan akhirnya untuk kain khusus 300 dan kain campuran 200. Untuk jumlahnya 14.300. Hasil dari penjumlahan 14.000 ditambah 300. Dan untuk kain campuran sama, hasil penjumlahan 40.000 ditambah 200, hasilnya 40.200. Untuk persediaan awalnya 200, dan untuk kain campurannya 400. Untuk rencana produksi 14.100, hasil dari pengurangan 14.300 dikurang dari 200. Untuk kain campuran juga sama, hasil pengurangan jumlahnya jadi 39.800. Nah, di sini ada yang ketiga, ada anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Untuk kain khusus dan campuran itu hasil dari slide sebelumnya ya, dari penjumlahan daerah Bandung dan Jakarta. Untuk bahan denim 14.100, dan untuk surnya 2, untuk kebutuhannya 28.200, hasil dari perkalian 14.100 dikali 2, jumlahnya 28.200. Dan untuk campuran juga sama, hasil perkalian dari 39.800 dikalikan 2, jumlahnya 79.600. Dan untuk bahan denim 14.100, untuk bahan serat makro jumlahnya 107.800, dan untuk bahan cotton fill
79.600. Dan yang keempat, ada anggaran pembelian bahan baku menurut bahan. Keperluan persediaan akhir untuk bahan denimnya tadi dari 14.100 dikebawahin ya teman-teman. Untuk bahan serat makronya 107.800 dan untuk bahan cottonnya 79.600. Untuk bahan yang tersedia 15.100 itu hasil dari penjumlahan 14.100 ditambah 1.000. Untuk bahan serat juga penjumlah. Jadi totalnya 109.800 dan untuk bahan cotton sama hasil penjumlahan jadi totalnya 81.600. Untuk rencana pembelian harga per unit untuk bahan denim 14.600 dan untuk bahan serat makronya 107.800 dan untuk bahan cotton fill-nya 79.600. Untuk nilai pembeliannya ada 18.250.000 dan untuk bahan serat makronya ada 53.900.000 dan untuk bahan cotton fill-nya 31.840.000. Untuk yang kelima ada anggaran harga pokok, anggaran bahan pokok, bahan baku. Yang pertama ada denim dari Jakarta dan serat makronya 28.200 itu dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung ya teman-teman. Jadi dijumlahkan jadi 79.600 dan 79.600. Untuk totalnya Jakarta 14.100 dan totalnya 17.625.000. Dan untuk serat makro totalnya ada 53.900 dan untuk cotton fill-nya totalnya ada 31.840.000. Jadi total keseluruhannya sebesar 103.365.000. Oke, terima kasih untuk Mbak Zulul. Selanjutnya akan saya coba paparkan untuk bagian schedule persediaan awal dan akhir. Mungkin format tabelnya ada seperti ini ya, dari persediaan awal sampai persediaan akhir. Nah, di sini kita dicantumkan dulu dari bahan denim, serat makro, cotton fill, lalu kita bahas subtotalnya, lalu ada bahan yang sudah jadinya, yaitu di sini ada kain khusus, kain campuran, sehingga kita subtitlkan dulu. Nah, ini dari persediaan awal untuk Jakarta 500, Bandung 1.240. Ini tadi ya ada di slide, kalau tidak salah ada di slide ketiga. Langsung kita masukkan aja, lalu kita totalkan. Dari ini 500 dikalikan 1.250, maka akan menghasilkan 625.000. Begitu juga untuk total ini semua kalikan saja dari persediaan awal yang di Jakarta hingga yang di Bandung. Nah, begitu pula juga persediaan akhir ini kita dapatkan dari data yang rencana produksi kebutuhan barang yang disusun itu ya, yang ada di slide ketiga, yang tadi sudah dibacakan oleh Saudara Nuzulul. Nah, kita jumlahkan saja di sini sehingga subtotalnya untuk persediaan awal dari bahan-bahan ada 2.425.000, begitu pula ada di persediaan akhir 3.050.000. Nah, untuk subtotal sendiri di persediaan awal dari bahan yang sudah jadi yaitu 5 juta dan untuk persediaan akhirnya dengan total 5.200.000. Nah, kita jumlahkan ini dari total subtotal bahan dan subtotal bahan sudah jadi, maka didapatkan segini dan segini. Oke, next. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke anggaran tenaga kerja langsung ini menurut produk dan departemennya. Nah, didapat format tabel seperti ini. Ada kain
dan produksinya, lalu Departemen Pemotongan. Ini ya, untuk produksi ini, itu dari anggaran produksi yang telah dijelaskan oleh Nuzulul, yang pada format tabel kedua, atau soal kedua. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Dan juga ini Departemen Pemotongan. Ini ada di slide keempat. Slide keempat. Mungkin yang ini teman-teman. Ya, langsung saja dimasukkan. Lalu kita jumlahkan dengan total Departemen Pemotongan 141.800.000, lalu untuk Departemen Finishing 160.950.000. Nah, didapatlah jumlah seperti ini jika sudah ditotalkan. Nah, langsung saja kita masuk ke anggaran yang ke-8, yaitu ada ringkasan biaya overhead menurut produk dan departemen. Nah, sama dari anggaran produksi ini, untuk yang kita lingkarkan biru ini, itu dari anggaran produksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Nuzulul. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, sehingga jika langsung ditotal, produksi ini kita kalikan dengan tarif. Nah, langsung dihasilkanlah total seperti ini. Lalu untuk total seperti ini, produksi ini kita dikalikan saja dengan tarif yang ada di Departemen Finishing, yaitu 1.250. Nanti akan ada jumlah hasil segini. Nah, setelah itu kita untuk jumlah ini kita jumlahkan saja dari Departemen Pemotongan ditambah Departemen Finishing. Dan dihasilkan seperti ini. Jika untuk total secara keseluruhannya, untuk biaya overhead ini berarti ada 79.485.000. Oke, langsung kita masuk untuk menghitung ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Mungkin teman-teman bila kami di sini menjelaskan terlalu tergesa-gesa atau cepat, boleh teman-teman mempause video ini untuk disimak lebih lanjutnya ya. Nah, langsung di sini ada harga pokok produksi bahan. Ya, kain khusus dan kain campuran ini kita langsung saja jumlahkan, ada segini, untuk segini. Lalu ada tenaga kerja langsung. Ini yang tadi ada langsung masukkan dari tabel tabel 5 yang telah Saudara Nuzulul jelaskan. Nah, langsung dimasukkan angkanya 42.300.000, lalu kita tambahkan di Departemen Finishing-nya 63.450.000, lalu kita dihasilkanlah subtotal seperti ini. Begitu juga pada kain campuran ya, perhitungannya tinggal dimasukkan lalu ditambahkan. Ini ada di anggaran harga pokok bahan baku yang telah Nuzulul tadi jelaskan. Nah, lalu ada biaya overhead pabrik. Nah, kita masukkan juga segini, subtotalnya kita didapat 31.725.000. Seperti ini. Nah, untuk total harga pokok produksi sendiri, ini total dari subtotal yang telah tadi didapat. Dari subtotal harga pokok produksi bahan, ditambah subtotal tenaga kerja langsung, dan subtotal biaya overhead pabrik, maka didapat seperti ini jumlahnya. Lalu kita ditambahkan oleh persediaan awal, ditambah sehingga didapatlah produk tersedia unit dijualnya yaitu sekitar 171.400.000. Nah, lalu untuk mengetahui harga pokok penjualan, maka kita akan mengurangkannya dengan persediaan akhir. Nah, telah tadi sebelumnya didapat untuk persediaan akhir yaitu 3.600.000, nah, maka didapat harga pokok penjualannya yaitu 100.067.800. Nah, untuk kain campuran itu juga begitu, penjumlahannya sama ya. Oh ya, sudah, mungkin langsung saja untuk dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Lulu dan Nuzul yang telah menjelaskan duluan. Mungkin sekarang kita lanjut ke ringkasan laba rugi. Nah, untuk yang pertama itu ada penjualan. Nah, penjualan itu ada di daerah Bandung dan daerah Jakarta. Nah, untuk kain khususnya itu di daerah Bandung itu 150 juta dan
kain campurannya itu 360 juta. Nah, terus didapat total 510 juta dari penjumlahan 150 juta ditambah 360 juta. Terus juga sama Jakarta juga seperti itu, kain khususnya 60 juta dan kain campurannya 120 juta, maka didapat jumlah 180 juta. Seperti itu, gampang kan? Nah, terus ada subtotal. Nah, subtotalnya ini penjumlahan dari 510 juta ditambah 180 juta, maka didapat 690 juta. Sama halnya juga kayak kain khusus dan kain campuran. Seperti itu. Tinggal dijumlahkan aja 150 ditambah 60 juta, terus juga ada 360 juta ditambah 120 juta. Terus juga ada harga pokok penjualan yang tadi dijelaskan oleh saudara Lulu. Nah, tadi kan harga pokok penjualannya itu jumlahnya itu ada 487.400.000. Terus untuk kain khususnya juga ada 167.800.000. Nah, untuk kain campurannya sendiri ada 319.600.000. Nah, itu tinggal dikurang-kurangin aja. Nanti dapat laba kotornya itu 202.600.000 dan untuk kain khususnya 42.200.000 dan kain campurannya 160.400.000 kayak gitu. Gampang kan? Tinggal mengurang, menambah, memasukkan seperti itu. Nah, terus di sini juga ada biaya-biaya nih, ada biaya administrasi dan juga ada biaya distribusi. Nah, untuk biaya administrasinya sendiri itu ada 50 juta dan biaya distribusinya itu ada 70 juta rupiah. Itu teman-teman tinggal ditambahin aja nanti dapat 120 juta. Nah, tinggal dikurangin aja 202.600 dikurangi 120 juta, itu totalnya menjadi 82.600 yang dimasukkan ke dalam laba operasi. Nah, terus tadi juga di atas yang dijelaskan oleh saudara Nuzulul kayak gitu ada biaya lain-lain di atas pendapatan lain-lain. Nah, totalnya itu ada 2.825, maka tinggal dikurangin aja sama biaya lain-lain. 82.600 dikurangi 2.825, maka didapat 79.775.000 dimasukkan ke dalam laba perusahaan sebelum pajak. Tadi kan ada pajak penghasilan tuh 30% dengan jumlah biaya itu 23.932.500. Nah, itu tinggal dikurangin aja sama penghasilan 30%-nya buat pajak. Jadi, total laba setelah pajaknya itu 55.842.500. Nah, gampang kan teman-teman? Gampang dong, pasti pada bisa semuanya juga ya. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada ringkasan laporan laba ditahan yang direncanakan. Nah, tadi saldo di awal itu laba ditahannya itu ada 125 juta. Terus ada laba setelah pajak tadi sudah dijelaskan yaitu 55 juta 843.500. Nah, itu tinggal ditambahkan saja menjadi 180.842.500. Nah, tadi tuh ada biaya dividen. Jangan lupa biaya dividennya itu sebesar 30 juta. Nah, terus tinggal dikurangin aja 180.842.500 dikurangin sama 30 juta. Nah, saldo akhirnya itu menjadi 150.842.500. Gampang kan? Gampang dong. Pasti pada bisa semuanya juga. Next. Oke, nah di sini ada ringkasan rencana kas. Nah, untuk saldo awalnya sendiri tadi itu ada 360 juta rupiah. Wow, besar ya. Nah, terus di sini itu ada penerimaan. Penerimaannya itu ada dari pinjaman bank, penjualan kas, piutang, pendapatan lain-lain, dan penjualan saham. Dengan total pinjaman itu sebesar 725.175.000 seperti itu. Nah, tadi saldo awal ditambah dengan jumlah pinjaman 725.175.000 menjadi 1.885.175.000. Nah, di sini juga ada pengeluaran. Nah, pengeluarannya itu ada utang, upah tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, penambahan modal, akrual dan penangguhan, ada biaya lain-lain, pajak, wesel, dividen, biaya distribusi, biaya administrasi,
sampai biaya administrasi. Nah, itu tuh semuanya udah ada di tabel di atas. Teman-teman bisa langsung masukin aja angka-angkanya seperti itu. Nah, tapi diingat juga di BOP itu tuh 79.485.000 dikurangi 10 juta. Itu tuh dari mana? Itu tuh dari BOP, jumlah BOP yang tadi dikurangi non cash kayak gitu. Mengerti kan? Mengerti. Baik. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Hasil dari pengeluaran itu sebesar 745.787.500. Nah, tinggal dikurangin aja jadi sama penerimaan. Jadi penerimaan dikurangin sama jumlah pengeluaran, maka didapat 339.387.500. Nah, seperti dilihat di PPT. Gampang kan teman-teman? Jadi tinggal memasukkan, menambahkan, mengurangi saja. Pasti teman-teman juga semuanya mengerti lah ya tadi apa yang dijelasin sama Nuzulul dan juga Lulu kayak gitu. Semoga teman-teman mengerti semuanya. Bila kecepatan atau aduh masih ketinggalan nih, bisa di-pause aja videonya untuk nonton lebih lanjut. Dan selesai. Thank you for watching. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan anggaran komprehensif yang kami jelaskan. Baik, semoga apa yang kita jelaskan tadi bermanfaat buat teman-teman dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui tentang anggaran komprehensif seperti itu. Thank you for watching, semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye. Dadah, bye. Bye. Sampai jumpa lagi.